warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, kuat, dan semangat. Bagaimana, apakah adik-adik sudah siap untuk belajar pada hari ini? Tapi sebelumnya kakak mohon kepada adik-adik untuk berdiri sebentar untuk melihat apakah pakaian adik-adik sudah rapi. Baiklah, jika sudah, silakan adik-adik untuk duduk kembali. Dan apakah hari ini semuanya masuk? Jika semuanya masuk, adik-adik silakan keluarkan buku paket dan buku tulisnya. Karena pada hari ini kita akan belajar tentang hukum Mendel. Tapi sebelumnya, marilah kita buka pembelajaran dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, mari kita sama-sama buka pelajaran hari ini dengan bersama-sama melapaskan lapas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang hukum Mendel. Hukum Mendel itu sendiri ditemukan oleh John Johann Mendel. Mendel menemukan bahwa pewaris sifat dari induk kepada keturunannya mengikuti suatu pola tertentu. Nah, penemuan itulah yang sampai sekarang kita sebut dengan hukum Mendel. Nah, hukum Mendel sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 sendiri yaitu setiap gen di dalam alel akan berpisah atau bersegregasi secara bebas pada saat pembentukan gamet. Nah, sedangkan hukum Mendel 2, setiap gen di dalam gamet akan bergabung atau asortasi secara bebas pada saat pembentukan individu baru. Nah, perlu adik-adik ketahui bahwa hukum Mendel 1 disebut juga dengan hukum segregasi bebas. Kenapa? Karena pada hukum ini, gen di dalam alel mengalami pemisahan atau segregasi secara bebas saat pembentukan gamet. Alel itu sendiri adalah pasangan gen yang terletak di lokus yang sama pada kromosom homolog. Di sisi lain, hukum Mendel 2 disebut juga dengan hukum asortasi bebas. Karena gen di dalam gamet mengalami penggabungan atau asortasi secara bebas saat pembentukan individu baru. Jadi, jangan sampai tertukar ya. Nah, hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2 diterapkan pada proses persilangan yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasan, ada istilah-istilah dalam persilangan yang perlu adik-adik ketahui. Nah, istilah-istilah tersebut yaitu parantel yang dilambangkan dengan huruf P adalah induk atau orang tua, gamet yang dilambangkan dengan huruf G merupakan sel kelamin, filial atau lambang F itu adalah keturunan atau anakan, genotip yaitu susunan gen penyusun sifat, dan fenotip yaitu sifat yang tampak. Oke, setelah itu kita mengetahui apa saja simbol dan istilah-istilah dalam persilangan. Sekarang kita akan mengetahui bagaimana cara menentukan gamet. Gamet yang akan kita ketahui adalah berapa jumlah serta apa jenisnya. Yang pertama itu cara penentuan gamet. Yang pertama jumlah gamet. Rumusnya yaitu 2 pangkat N. N sendiri adalah alel heterozigot yang terdiri dari satu gen dominan dan satu gen resesif. Contohnya yaitu A besar A kecil, B besar B kecil, C besar C kecil, D besar D kecil, dan sebagainya. Nah, contoh penentuan jumlah gamet yang pertama yaitu A besar A kecil, yaitu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 1 sama dengan 2. N sendiri bernilaikan 1 karena hanya memiliki satu alel heterozigot yaitu A besar A kecil. Nah, A besar A kecil, B besar B kecil yaitu 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat 2 sama dengan 4. Nah, yang kedua yaitu jenis gamet. Contoh penentuan jenis gamet yang pertama A besar A kecil. Gamet terdiri dari 2 jenis yaitu A besar dan A kecil. A besar A kecil, B besar B kecil. Gamet terdiri dari A besar yaitu B besar sama dengan A besar B besar, B kecil A besar dan B kecil, sedangkan A kecil
terdiri dari B besar yaitu A kecil B besar, B kecil yaitu A kecil dan B kecil. Nah, sekarang kita sudah tahu macam-macam simbol, istilah, serta cara menentukan gamet. Berarti kita sudah siap untuk masuk ke pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu persilangan monohidrid. Karena pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas tentang persilangan monohidrid terlebih dahulu. Nah, persilangan monohidrid itu adalah persilangan dengan satu sifat beda. Maksudnya adalah pada persilangan ini kita hanya memperhatikan satu sifat saja, seperti warna bunga yaitu merah, putih, kuning, dan sebagainya, atau bentuk buah yaitu bulat, lonjong, dan sebagainya. Pada persilangan monohidrid berlaku hukum Mendel 1 karena pada saat pembentukan gamet kedua, gen di dalam sel alel yang sebelumnya berpasangan akan mengalami pemisahan secara bebas dalam dua sel anak atau gamet. Secara bebas di sini maksudnya adalah pemisahan kedua gen tersebut tidak dipengaruhi atau mempengaruhi pasangan gen yang lainnya. Mendel melakukan persilangan monohidrid dengan satu sifat beda yang menunjukkan sifat dominasi yang muncul secara penuh dan sifat dominasi yang tidak muncul secara penuh atau intermediate. Nah, yang pertama yaitu dominasi penuh. Persilangan pada kasus dominasi penuh akan terjadi apabila sifat gen yang satu lebih kuat dibanding dengan sifat gen yang lainnya. Akibatnya, sifat gen yang lebih kuat itu dapat menutupi sifat gen yang lemah. Dalam hal ini, gen yang memiliki sifat kuat disebut dengan gen dominan dan gen yang memiliki sifat yang lemah disebut dengan gen resesif. Baiklah, contohnya yang pertama yaitu persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih M kecil. Nah, berdasarkan persilangan di atas dapat kita ketahui perbandingan fenotip dan genotipnya. Perlu diingat kalau fenotip adalah sifat yang tampak, jadi berdasarkan hasil F2 kita bisa tahu bahwa perbandingan fenotip adalah 3:1. 3 sifat merah, 1 sifat putih. Sedangkan untuk perbandingan genotipnya diperoleh M besar berbanding M besar M kecil dan berbanding M kecil, yaitu 1:2:1. Nah, untuk selanjutnya itu kasus dominan tidak penuh atau intermediate. Persilangan pada kasus intermediate terjadi apabila sifat dari kedua gen sama-sama kuat. Jadi tidak ada gen yang bersifat dominan maupun resesif. Nah, contohnya yaitu persilangan antara bunga mawar merah M besar dengan bunga mawar putih atau M kecil. Dari penjelasan tersebut, adik-adik apakah bisa memahaminya? Baiklah, agar lebih jelas, marilah kita lakukan percobaan monohidrid dengan melakukan baling-baling monohidrid. Baiklah adik-adik, dari contoh dan penjelasan tadi, maka kakak akan memberikan contoh percobaan hukum monohidrid dengan baling-baling monohidrid. Ini merupakan media baling-baling monohidrid. Tapi sebelum kita memulai permainannya, adik-adik terlebih dahulu harus membuat tabel percobaan seperti yang sudah kakak buat.
tulisnya. Nah, ini mana? Kata kanti. Itu bisa kira. Puter lagi demiku itu. Dah mau tahu nah. Mana boleh kau lihat? Lagi putar lagi. Baiklah adik-adik, apakah sudah selesai melakukan percobaannya? Sudah, Kak. Baiklah Rahma, apakah bisa membacakan kesimpulan mohon hidup pada hari ini? Baiklah, Kak. Jadi kesimpulan dari hasil percobaan yang telah dilakukan, yaitu sebanyak 30 kali percobaan, didapatkan hasil untuk genotip A besar dengan fenotip merah berjumlah 4 dan A besar A kecil dengan fenotip merah muda berjumlah 14 dan untuk genotip A kecil dengan fenotip putih berjumlah 12. Jadi perbandingannya 1:2:1. Ya baik, bagus sekali ya kesimpulan dari Rahma Salsabila. Baiklah, mungkin dari semua materi yang sudah kakak jelaskan dapat kita simpulkan yang pertama yaitu semua individu F1 memiliki sifat alel yang seragam, dan yang kedua yaitu F1 yang heterozigot itu membentuk gamet-gamet, maka terjadilah pemisahan alel sehingga gamet hanya memiliki salah satu alel saja. Baik, mungkin itulah materi kita pada hari ini. Apakah adik-adik ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak ada, Kak. Baiklah adik-adik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, mungkin kakak rasa cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Jika ada salah, kakak mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Kita akhiri dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baiklah kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.